Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Di video sebelumnya saya sudah ada video unboxing tentang charger hub untuk DJI atau drone baterai DJI, baterai drone DJI Mini 3 dan Mini 4. Nah, pada kesempatan ini saya coba mau review secara lengkap fitur-fitur dan kelebihan dari charging hub ini. Jadi untuk link deskripsinya atau link pembeliannya saya sematkan di kolom deskripsi ya, boleh dicek harganya berapa. Nah, di sini ada baterai drone DJI Mini 3. Hari ini sudah saya pakai, jadi baterainya berkurang. Nanti kita coba sekalian tes waktu atau durasi yang diperlukan untuk menchargernya sampai 60 atau 65%. Jadi untuk pembeliannya, ini paketnya dusnya seperti ini ya. Tempatnya seperti ini. Dia dari X, made in China. Untuk paketnya di dalam dusnya itu kita akan dapat ada petunjuk cara penggunaan. Ini plastiknya kemarin. Kemudian ada busa untuk penahan supaya tidak goyang, dan dapat juga ada dua kabel Type C ke Type C dan USB ke Type C. Ini fungsinya Type C ke Type C berarti dari charger ke sini, ke masuknya inputnya ya. Kalau yang ini untuk outputnya. Nah, saya coba akan jelaskan satu persatu fungsinya. Oke, jadi dia ada dua ini ya, ada dua apa istilahnya ya, colokan, ada Type C dan ada USB. Nah, Type C ini untuk input. Jadi kita bisa pakai charger kemudian dicolokkan ke Type C ini, nanti dia akan mengisi melalui charger. Nah, untuk informasinya untuk charger di bawah dari 45 watt ini, kalau kita charger dua baterai bersekaligus, dia akan mengisi satu persatu. Jadi nanti full satu baterai baru diisi lagi yang satunya. Jadi tidak bisa mengisi secara bersamaan kalau dia chargernya itu kurang dari 45 watt. Nah, kalau 45 watt ke atas itu dia bisa mencharging sekaligus, dua baterai sekaligus. Jadi itu yang pertama informasinya. Jadi sebaiknya kalau misalnya punya charger seperti ini, sebaiknya punya batok atau charger hub seperti ini, sebaiknya kita punya juga charging atau batok charger yang lebih dari 45 watt. Kalau saya punyanya 65 watt, jadi ini sudah cukup. Nah, kemudian fitur berikutnya ada outputnya ya. Jadi ini ada USB untuk output ke Type C. Ini fungsinya untuk menjadikan baterai ini sebagai power bank. Jadi beda fungsinya dengan punya DJI asli ya. Jadi kalau punya DJI asli itu bisa juga dua arah. Jadi sambil ada input listrik ke sini, dia bisa output ketika misalnya tidak ada baterainya. Tapi kalau ini tidak bisa, dia cuma bisa aktif kalau misalnya tidak ada kabel di sini atau tidak ada inputan di sini, terus ada baterai isinya. Jadi fungsinya cuma untuk sebagai power bank. Intinya fungsi dari output ini untuk merubah atau berfungsi sebagai power bank ya, untuk digunakan sebagai power bank. Itu berikutnya, kemudian dia ada dua slot charger. Jadi ini sudah cukup ya menurut saya kalau misalnya kita hanya sekedar hobi, bukan untuk bekerja. Dua baterai itu sudah cukup. Nah, ini saya masih baru punya satu baterai ya. Kemudian di sini ada tombol untuk mengubah modenya ya. Jadi dia ada mode, nanti saya coba pasang dulu. Ini kalau kita pasang nanti ada informasi dari baterainya tersebut. Ini kalau saya masukkan di slot kedua ya. Ini ada slot kedua. Ya, informasinya ke sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Di sini sekarang baterainya posisinya 26%. Coba saya dekatkan ya. Ini 26%, kemudian ada informasi di dalamnya. Kita akan dapat informasi dari persentase baterainya, kapasitas baterainya tinggal berapa. Kemudian ada mAh-nya,
570 mAh kapasitas baterainya. Kemudian ada tegangannya 7,21 volt sama 0,4 ampere. Ada temperatur dari baterai itu sendiri. Kemudian bahkan dia bisa membaca circle count dari baterainya. Jadi siklus charger baterainya dia bisa baca. Ini lumayan lengkap informasi yang ada di sini ya. Ini menurut saya sangat bagus karena informasinya lengkap. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa dia ada dua mode pengecasan, yaitu ini kalau kita charging ya. Oh ya, kita coba charging. Nah, ini saya coba praktekkan. Ini 22 watt ya. Ini akan terlihat ya perbedaannya nanti. Ini 22 watt, dia akan lihat tertulis di sini slow ya. Slow. Artinya dia tidak akan atau tidak bisa fast charging. Nah, kalau kita ganti dengan yang 65 watt, ini kita bisa lihat. Ini 65 watt tidak akan berubah jadi fast ya. Nah, ini udah berubah jadi fast. Jadi ini cepat. Nanti kita akan coba cas ini sampai kapasitas maksimum 65%. Kita lihat berapa lama. Nah, sekarang ini ada dua tadi ya. Jadi selain untuk tampilan yang ada di sini, dia juga bisa mengidentifikasi apakah daya yang masuk itu fast charging atau slow ya, atau lambat. Nah, setelah itu ini ada modenya juga ya. Ada mode chargingnya. Kalau kita lihat, nah ini ada tulisannya full mode. Ini ada full mode, berarti dia akan mengisi sampai baterainya terpenuhi 100% ya. Kalau dia full mode. Nah, kalau kita ganti, ini untuk mengganti modenya ini kita tekan lama saja sampai berubah. Kita tekan lama. Nah, ini berubah ya. Ini jadi storage. Jadi kalau storage itu dia cuma mengisinya sampai maksimal 65%. Nanti setelah 65% dia akan stop mengisi. Jadi ini sangat berfungsi ya. Kalau misalnya kita mau menyimpan, untuk sementara tidak digunakan, baterainya kita simpan saja. Ya, kita pakai mode storing. Nanti kalau misalnya mau dipakai baru kita charging lagi sampai full. Ini real time ya informasi yang ada di sini. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan coba charging ya. Bentar, ini sudah 29, tadi 26, cepat sekali ya. Sekarang kita coba akan charging. Saya pakai timer ya. Sampai nanti dia 60. Sampai berhenti charging ya. Kita lihat seberapa cepat dia mengisi kalau kita pakai fast charging ya. Oke, kita mulai. Ini tadi 29% ya. 29% mudah-mudahan kelihatan ya. 29%. Kita mulai saja. Oops, sorry. Ini ada cahaya lampu. Atau coba ya, saya angkat ya supaya lebih terlihat. Nah, ini dia. Oke, nanti kita zoom aja lah. Ini saya pakai charging dengan daya 65 watt. Ini sudah 30%, belum sampai 1 menit itu sudah bertambah 1%. Kita tunggu sampai dia berhenti charging karena ini modenya mode ini ya. Oh sorry, ini full mode, saya ganti dulu. Kita tidak mau cas sampai 100% ya. Kita masuk ke mode storage. Ini belum sampai 1 menit sudah bertambah 2%. Kemudian dia ada informasi ya, voltasenya, ampernya, kemudian temperatur. Saya tidak paham ya, kurang paham voltase, ampere itu. Yang jelas dia real time ini informasinya. Kemudian temperaturnya 34 derajat, circle-nya 6. Sekarang sudah 32. Oke, sekarang kita coba percepat saja videonya. Oke, ini stop ya. Kita hentikan dulu. Ini sekitar 12 menit 28 detik ya. 12 menit 28 detik dia sudah berhasil di 62%. Lihat ya, 62%. Terus di sini sudah ada tulisan dan. Berarti sudah selesai ya. Ini sudah tidak mengisi lagi karena kita ambil tadi mode ininya ya, mode storage-nya, penyimpanannya. Jadi dia berhenti di 62% karena memang informasinya dia akan berhenti di antara 60 sampai 65%. Dan di sini
Kalau kita lihat itu sekitar 30% dia cuma butuh 12 menit ya. Tadi kan kita mulai di 30-an persen, dihitung ternyata dia sekitar 12 menit 30%. Jadi ya kira-kira sekitar 2 sampai 3% per menit ya. Ini cukup cepat juga proses chargingnya. Ini masih ada arusnya ya, tapi sudah tidak charging. Ini kita lihat ya, ampernya sudah 0,00, tegangan baterainya 7,83 volt. Nah, sekarang kita coba cabut. Nah, ini ada informasinya ya. Kita cabut 62%. Nah, sekarang saya akan coba fitur untuk ininya, kabel USB-nya atau outputnya. Kita coba ya. Kita coba ke sini, pasang, kemudian kita coba ke remote. Kita koneksikan ke remote. Jadi bisa transfer daya baterai ke remote. Ini menyala ya, remote-nya menyala. Kalau misalnya saya masukkan listrik di sini, inputnya dia akan berhenti ya. Ini kita coba. Nah, dayanya berhenti. Kalau misalnya kita cabut, dia akan kembali mengisi. Atau mungkin saya coba yang lainnya, informasi lain. Bentar, kita cabut baterainya dulu. Nah, di YouTube itu saya lihat juga ada yang kalau yang pakai DJI, dari DJI, produk DJI yang 3 slot itu, kalau modelnya seperti ini dia akan mentransfer ke sini. Jadi dia dari sini ke sini bisa. Kalau ini tidak bisa. Jadi ini tidak bisa charger ambil dari sini ke sini ya. Jadi dia cuma mengambil dari baterai. Daya baterai itu pun kalau tidak ada colokan seperti ini, tidak tercolok seperti ini. Nih, saya coba lagi ya. Ini kita masukkan. Ini dia akan mengisi. Kita colokan ini, listriknya dia akan berhenti. Nah, seperti itu guys. Ya. Tapi menurut saya ini sangat bagus ya. Sangat bermanfaat, utamanya untuk seperti ini. Jadi kita bisa charging, kemudian ditinggalkan saja. Tidak perlu lagi, ini kalau saya lihat beberapa tips dari YouTubers tentang bagaimana menjaga kesehatan baterai. Kalau misalnya kita mau simpan ya, seandainya baterainya 100%, kita nyalakan dulu, kita masukkan dulu di drone, kemudian kita nyalakan, kemudian coba dulu modenya, kita nyalakan sampai betul-betul persentasenya turun di angka 60 ke bawah ya, 60 sampai 40 baru kita simpan. Nah, kalau ini tidak perlu. Jadi kita bisa charging, ditinggalkan, dia akan berhenti di 63. Itu mode untuk penyimpan. Dan kalau kita mau charging sampai full, kita tinggal ganti modenya. Ini yang menurut saya sangat bermanfaat. Selain itu kita juga bisa cek informasi-informasi yang ada di sini. Mungkin seperti itu. Silakan dicek untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Like video ini jika dirasa bermanfaat. Silakan di-share juga ke rekan-rekan yang lain. Siapa tahu ada yang butuh informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.